Siapa sih? Siapa coba gitu kan ya 5 sosok yang bakalan muncul di bulan Mei ini buat kalian semua teman-teman Taurus. Nah, di readingan kali ini teman-teman ini general ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya. Dan pastikan juga buat kalian semua yang mampir pertama kali di Oracle Card Indonesia dan masih belum pada tahu ya, belum pada subscribe, ayo segera subscribe. Subscribe juga channel ketiganya Oracle Card Indonesia, teman-teman ya. Kalian boleh klik di description, di sana ada 3 link untuk kalian menuju ke 3 channel Oracle Card Indonesia aja, which is semuanya bukan readingan ya, tetapi di channel yang ketiga ada audio sound terapi buat kalian semua yang ingin menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik pastinya ya. Oke teman-teman, kepoin aja, lihat dulu seperti apa ya, dan dengarkan berulang-ulang karena bukan nggak boleh sih tapi kalau misalkan kamu cuma dengerin sekali aja bermanfaat sih gitu kan, tapi manfaatnya bisa kerasa banget kalau misalkan kamu dengerinnya berulang-ulang dan hampir tiap hari gitu kan ya. 21 hari kalau bisa nggak bolong gitu kan ya, kalau bolong diulangi lagi dari hari pertama ya. Seperti itu. Oke ya Taurus ya, yuk kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Buat teman-teman Taurus yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan kalian menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com, sama condition berlaku, konsultasinya berbayar ya teman-teman ya. Oke, Taurus ya, kita lihat yang pertama. Kita lihat. Oke, potensinya ya. Orang ini Gemini ya teman-teman ya. Gemini, lalu kalau dilihat sionya sio kuda ya. Jadi Gemini atau sio kuda, which is orangnya itu kayak gimana sih gitu kan ya. Orangnya tuh humble ya. Kalau dibilang humble, nyenengin juga ya, gampang bergaul juga iya, gampang berkomunikasi juga banget gitu kan ya. Orangnya cukup ramah teman-teman, walaupun ya kalau dibilang moody, ini orang yang sangat moody banget ya. Cukup beruntung karena secara finansial juga cukup oke ya, cukup oke, materialistis juga iya ya. Tapi materialistisnya dia itu sesuai gitu loh teman-teman, karena memang dia mampu ya, seperti itu. Ini orang yang seperti ini sih yang kemungkinan datang ya. Jadi ceria orangnya gitu kan. Kalau dibilang romantis bisa jadi romantis ya, tergantung gitu kan ya, tergantung sama siapa. Moody soalnya kan gampang terbawa suasana, jadi bisa romantis, bisa nyenengin, bisa nggak nyenengin ya, itu tergantung dari moodnya dia ya. Kepoannya tinggi banget teman-teman ya, keponya tinggi banget. Terus kalau dibilang dia sayang sama keluarga, sayang ya. Kalau udah bilang, kita udah bicara tentang keluarga, dia tuh sosok yang bener-bener sayang banget ya. Tinggi badannya dia rata-rata ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek ya, biasa aja lah gitu. Kalau dibilang agak sedikit berisi ya, berisi Terus habis gitu juga bisa agak sedikit padat ya teman-teman ya, sintal begitu. Kulitnya cukup cerah, terus kepoan ya. Kulit sih cenderung oke lah gitu kan. Dia menarik orangnya ya, seperti itu kurang lebih ciri-cirinya ya. Oke, ini bakalan bawa hal baik nggak sih ya kedatangannya dia di bulan ini ya. Kita coba lihat ya kedatangannya dia. Kalau dibilang membawa kebaikan enggak gitu kan ya, kurang sih. Ya ada hal-hal yang selama ini dipendam gitu kan ya, bakalan dia ekspresikan ya. Tentang apakah itu gitu kan, nantinya kalian bakalan tahu sendiri ya teman-teman ya ketika kedatangannya dia. Nah ini adalah sosok yang pertama. Nah sekarang kita akan menuju ke sosok kamu yang kedua ya, yang bakalan datang. Siapa sih ya? Data yang akan muncul ya, yang bakalan muncul di bulan Mei ini, kita lihat ya. Oke.
Leo teman-teman ya. Yang kedua adalah Leo ya, which is kalau sionya itu sio monkey, sio monyet ya. Sio monyet nih orangnya kayak gimana sih? Orangnya egois banget ya. Berani iya gitu kan. Kalau dibilang orang yang nggak mau dengerin orang lain gitu kan, yang merasa banget yang namanya dirinya paling bener, tapi ya agak sedikit baperan nih guys gitu kan ya, baperan banget gitu. Ini orang yang cukup apa ya, perasa lah gitu kan, kalau dibilang perasa, tapi ini orangnya maunya center of attention gitu, jadi bener-bener yang maunya itu hanya dia aja yang dilihat gitu ya, jadi pusat perhatian ya. Sebenarnya orangnya cukup hangat, jadi kalau misalkan kita ngobrol itu nyaman aja, tapi lama kelamaan tuh jadi kayak hanya tentang aku dan aku gitu ya, kayak gitu aja. Usianya bisa jadi sama ya, ataupun lebih tua daripada kamu ya, tapi yang jelas ini orangnya cukup tanggung jawab, karena itu dia tadi ya, dia tuh nggak mau yang namanya dilihat orang tuh kayak nggak mampu gitu loh teman-teman ya, jadi harus jadi center of attention ya, seperti itu. Ini kurang lebih ya orangnya kayak begini. Sekarang kita lihat untuk munculnya dia ini ya, bawa hal baik nggak sih? Bawa hal baik sih teman-teman ya. Munculnya ini di saat kamu kayak merasa jenuh dan bosan gitu ya, jadinya kayak membawa hawa-hawa segar ya untuk kamu di bulan Mei ini, seperti itu ya. Oke, ini adalah sosok yang kedua yang bakalan hadir ya. Sosok yang kedua nih hadirnya. Sekarang kita menuju ke sosok yang ketiga ya. Siapakah dia? Siapa? Ya, oke. Cancer ya, Cancer. Kalau dilihat sionya sio kambing ya, teman-teman ya. Atau sio kambing, Cancer atau sio kambing. Orangnya kayak gimana? Perasa banget gitu kan, lembut banget perasaannya, terus habis gitu juga introvert, karir cukup oke ya, karirnya cukup oke. Kalau dibilang ya, orangnya selalu berkorban buat orang yang dia sayang banget ya, orangnya kayak gitu banget teman-teman. Terus habis gitu juga berani sih orang ini ya, berani, cinta banget sama keluarga ya, apalagi buat orang yang dicintai. Tapi ini orang yang sangat susah untuk bisa kayak apa adanya gitu ya, jadi ada yang ditutupin selalu ya di perasaannya dia untuk orang-orang yang dia sayang. Jadi kalau misalkan orang yang dia sayang dengan dia diem aja itu bisa terlihat bahagia, maka dia bakalan diem gitu ya. Ini orang yang kayak gitu banget. Posturnya oke ya, nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil teman-teman, biasa aja. Tinggi sih badannya ya, cukup tinggi, seperti itu ya. Ini kurang lebih yang ketiga sosoknya. Ini akan bawa seperti apa sih? Wes, bawa kebahagiaan dong gitu kan ya, bawa hal-hal baik sih teman-teman ya, bawa hal-hal baik. Jadi mungkin aja ini adalah orang yang kamu sayang ya, bisa jadi seperti itu ya. Oke, yang ketiga udah ya. Sekarang kita menuju ke sosok yang keempat ya teman-teman ya. Ke sosok keempat kita bakalan lihat. Oke, ini orang yang kayak gimana sih ya, seperti apa sih ya, gitu. Kita lihat Sagittarius ya. Oke, Sagittarius teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini, sionya potensinya adalah sio tikus ya. Jadi Sagittarius atau sio tikus, orangnya kayak gimana gitu kan, pinter ya, orangnya pinter, wawasannya juga luas teman-teman ya, asik lah diajak ngomong itu nyambung ya. Kadang kalau kita ngomong sama orang nggak nyambung itu kan agak gergetan ya, kadang-kadang ya gergetan ya. Ya seperti itu, seumuran sama kamu teman-teman ya, seumuran. Terus habis itu juga terlihat stabil orangnya ya, suka belajar ya, cukup beruntung lah untuk hal-hal yang berkaitan dengan kayak pekerjaan ya, keuangan gitu-gitu ya, karir gitu ya, cukup beruntung sih teman-teman ya, hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri. Smart ya, suka traveling ya, extrovert, cukup extrovert, terbuka, dan orang yang cukup menghargai kebersamaan teman-teman ya, cukup menghargai kebersamaan ya, seperti itu. Karena kemungkinan besar ya distance atau jarak
jaraknya dia jauh ya, jadi ketika dia misalkan pulang gitu kan ya atau apa ya, dia benar-benar menghargai banget yang namanya waktu dan kebersamaan tersebut, seperti itu ya. Ini bawa hal-hal apa sih? Wow, oke. Kalau dibilang bawa hal-hal yang baik, iya sih ya. Strength ini adalah kartu yang dari segala macam aspek kehidupan itu akan bertambah baik gitu kan ya. Tapi ini cerita on off ini juga ada teman-teman ya. Jadi membawa kebaikan, membawa kegembiraan juga iya gitu kan ya. Tapi ya cerita on off ini ada. Jadi hubungan on off bisa jadi hubungan jarak jauh gitu kan ya, ketemu enggak kayak gitu juga bisa. Ataupun secara hubungan yes or no ya, seperti itu ya. Ini membawa hal-hal seperti itu sih ya. Tapi nggak ada indikasi ke arah yang jelek sih. Arahnya oke-oke aja gitu ya. Oke. Ini adalah sosok yang keempat ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke sosok yang kelima. Sosok kelimanya kamu ada Pisces ya, atau Sio Kelinci teman-teman ya. Pisces atau Sio Kelinci ini orangnya kayak gimana sih? Orangnya tuh ini banget, nyentrik banget teman-teman. Terus abis gitu juga dia tuh typically orang yang akan sangat rela berkorban ya buat orang-orang yang memang ibaratnya dia cintai ya, seperti itu. Jadi orang lain mungkin akan mengatakan dia kayak bodoh atau apa gitu kan dia karena berkorban sebegitunya, tapi dia sendiri merasa bahwa kalau dia bisa memperjuangkan orang yang dia sayang ya, dia bisa berkorban ya, maka itu bakalan jadi satu kayak kepuasan tersendiri gitu loh buat dia, karena memang orangnya tuh seunik itu, senyentrik itu ya, suka dengan teknologi yang canggih teman-teman ya. Lalu juga potensi-potensi dia suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik gitu ya, ada sih teman-teman. Finansialnya dia oke. Ya, kalau misalkan untuk badannya dia ya body gitu kan ya, standar lah, so-so gitu kan ya, nggak terlalu tinggi nggak terlalu pendek juga, seperti itu ya. Tapi yang jelas dia orangnya tuh kalau udah udah sayang sama orang itu bener-bener kadang-kadang tuh kayak kayak beyond imagination gitu loh. Kalau melakukan sesuatu hal itu kayak orang lain akan melihatnya ngapain sih gitu loh ya, sampai segitu. Tapi menurut dia ya itu fine, itu sesuatu yang mesti dilakukan yang kayak gitu ya. Oke. Kedatangannya dia sosok nomor 5 ini ya teman-teman ya, ini bakalan membawa hal-hal kayak gimana sih? Membawa hal-hal baik kok ya, hal-hal baik, ada wisdom. Hal-hal baik ini mempererat silaturahmi juga bisa ya teman-teman ya. Lalu juga kalau dibilang mempererat maksudnya ada konflik-konflik yang terjadi kemarin ya, dan ini bisa selesai gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke. Ini sosok yang kelima ya. Dan teman-teman ya, semoga sosok pertama, sosok kedua, sosok ketiga ataupun sosok-sosok lainnya yang mungkin bakalan datang ya teman-teman ya, muncul di bulan ini, semoga semuanya membawa kebaikan buat kalian semua. Dan kalaupun ya ada hal-hal yang tidak baik ya, ada hal yang secara prosesnya kurang baik ya, diresponlah dengan baik, supaya apa? Supaya hal-hal baik yang lainnya ya itu bakalan datang gitu ya. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda pastinya. Tetap semangat ngadepin bulan ini teman-teman. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.